Saya sungguh bersuka cita karena hari ini kita akan masuk ke dalam surat 2 Tesalonika. Sebuah surat yang menarik, sebuah surat yang penting untuk kita mengerti. Bahkan kalau boleh saya beri judul pada hari ini, di dalam Kristus. Kenapa dalam Kristus? Ada dua hal. Yang pertama, dalam Kristus karena di luar Kristus tidak ada yang menarik, tidak ada yang baik, tidak ada yang kekal. Dan yang kedua, di dalam Kristus kenapa? Karena di dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Karena di dalam Kristus kita beroleh sukacita. Yes! Kita buka Alkitab kita di surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama. Kita akan baca di ayat yang pertama dan yang kedua, di bawah judul perikop salam. Yes. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, perhatikan bagian ini menarik loh. Dikatakan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Berarti bertiga kan? Tiga orang ini bersama-sama menyatakan salam kepada jemaat atau orang-orang di Tesalonika. Di sini kita sedang melihat jelas bagaimana umat Tuhan pada zaman mula-mula itu begitu bersatu. Begitu erat kasihnya. Maka saudara, ini hal yang mungkin pertama saya catat untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus, harus siap melebur jadi satu. Siap bersatu padu dalam tubuh Kristus. Menjadi bagian yang tidak terpisah. Zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, kita semua familiar, kita semua mengerti, banyak sekali perpecahan. Perpecahan karena suku, perpecahan karena pilihan politik, bahkan perpecahan karena beda gedung gereja. Bapak Ibu, dalam Kristus kita harusnya mendapat damai, mendapat persatuan. Kita nggak jadi orang yang dikit-dikit memisah-misahkan, dikit-dikit memecah-mecahkan, enggak. Karena di sini kita catat, zaman sekarang walaupun penuh perpecahan, tapi yang saya mau bilang, Pak, Bu, Yesus kita, juru selamat kita, bukan promotor tinju. Iyalah, kalau Yesus promotor tinju mungkin benar. Dia kumpulkan orang disuruh berantem. Tapi enggak. Yesus kita enggak begitu Bapak Ibu. Dia menyatukan suatu kumpulan orang untuk hidup dalam kasih. Dalam Galatia Rasul Paulus bilang, dalam Kristus enggak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani. Enggak ada lagi laki-laki, perempuan, semua bersatu dalam tubuh Kristus. Nah kita juga saudara begitu. Dengan saudara-saudaramu mungkin kau boleh beda pendapat. Dengan sahabatmu di gereja mungkin kau boleh beda suku, beda pilihan politik. Tapi saya harus bilang sama Bapak Ibu Saudara kita semua, jangan biarkan semua itu jadi pemecah. Kita tetap bersatu karena persatuan dalam Kristus luar biasa indah. Dan dalamnya kita dapat kekuatan. Dan yang kedua, masih dari ayat yang sama, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan yang baik-baik Bapak Ibu. Dikatakan lagi, kita bersatu dalam siapa? Bersatu bukan karena satu organisasi. Bahkan semata-mata bersatu bukan cuma karena darah. Tapi bersatu karena kita di dalam Kristus. Persatuan sejati hanya ada dalam Kristus. Dan jikalau kita memang dalam Kristus yang dipanggil bersatu, bibit-bibit perpecahan jauh. Bibit-bibit menghina, menjauhkan, buang Bapak Ibu. Jauhkan sifat so tahu, jauhkan sifat menghakimi, merasa paling pintar, apalagi paling suci. Gitu ya. Mungkin kau ngelihat ada orang, ya kayak, ya stereotip lah ya, pandangan zaman, berasa, ya saya kan lebih rapi bajunya, sementara dia begajulan, lalu dalam hatimu kau berpikir, saya pasti lebih suci daripada dia. No, Bapak Ibu, no. Anak-anak Tuhan gak begitu. Anak-anak Tuhan justru ketika ia melihat saudaranya yang mungkin dalam pandangan dunia seperti orang yang dalam kehidupan yang buruk, dalam pergaulan yang gelap,
justru murid-murid Kristus akan terpanggil untuk membawa dia kembali pulang. Kembali menikmati kasih Kristus. Kembali menikmati pertumbuhan dalam roh. Yes. Karena kita punya kasih, Bapak Ibu. Oh, haleluya. Kasih Kristus terlalu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pegang itu baik-baik. Ya, pegang baik-baik. Bahkan mungkin ketik live chat Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau ambil jalan sendiri. Saya tidak mau menghakimi. Bahkan katakan dalam dadamu, pegang dadamu dan berkata, saya mau ikut jalan Tuhan. Yes! Karena kita sama-sama belajar taat Bapak Ibu ya. Dalam belajar firman Tuhan, menjadi murid Kristus, kita belajar taat. Kita belajar bertumbuh. Kita belajar mungkin selama ini kita merasa hidup sudah fine-fine aja, sudah baik-baik aja. Tapi ingat firman Tuhan bilang, Alkitab, firman Tuhan, firman yang diwahyukan Tuhan, itu bermanfaat untuk mendidik, menyatakan kesalahan juga. Tentu maksudnya bukan untuk menjatuhkan, itu pekerjaan iblis. Tapi saudara, Bapak Ibu, engkau yang dalam kasih, yang setia, seperti pagi ini, Bapak Ibu Saudara datang, bersekutu bersama lewat semangat pagi, itu karena Tuhan mau bekerja dalam kita, bertumbuh, dikuduskan. Ingat Bapak Ibu, namanya Roh Kudus. Nah, kalau roh itu ada dalam kita, pasti dia membuat hidup kita kudus. Dan salah satu bentuk kekudusan adalah kasih. Persatuan. Itu buah-buah roh yang mungkin terkadang nggak kita pikirkan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, katakan kepada hidupmu sendiri, katakan kepada hatimu, saya mau jadi agen persatuan. Yes, amin, amin, amin. Yang kemudian, kita baca di ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini juga hal-hal yang menarik Bapak Ibu. Saudaraku, apa sih yang kita dapat ketika kita dalam Kristus? Apa yang kita terima, apa manfaatnya, apa keuntungannya ketika kita berada dalam Kristus? Yang saya mau katakan, yang paling terutama perlindungan. Yes, perlindungan. Pak, Bu, Alkitab berkata, Yesaya 53, ganjaran yang seharusnya kita terima, itu ditimpakan kepada Kristus. Ganjaran yang harusnya kita terima karena kita berbuat dosa, karena kita banyak gagalnya, itu ditimpakan kepada Kristus. Artinya apa? Kristus melindungi kita bahkan dari konsekuensi dosa kita sendiri. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau terhadap konsekuensi dosa kita sendiri aja, Tuhan melindungi kita, apalagi terhadap rencana orang-orang di luar sana. Bapak Ibu, yes. Alkitab juga berkata, baik kuasa yang di atas maupun yang di bawah, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan lindungi. Apa yang Bapak Ibu takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Masa depan? Situasi ekonomi? Apa? Jangan takut Bapak Ibu. Wah, itu kata yang paling saya suka kalau di Alkitab itu ya. Jangan takut. Karena iya. Kenapa kita jangan takut? Kenapa kita bisa tidak takut? Karena kita punya dasar. Dasarnya apa? Tuhan perlindungan kita. Perlindungan kita ada dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi, Bapak Ibu. Makanya kalau di pengakuan iman Rasul dikatakan begitu, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Perlindung kita, penjaga kita, adalah penguasa, pencipta langit dan bumi. Makanya jangan takutlah. Masa takut sama siasat orang? Ya? Masa takut sama niat jahat orang? Kalau terhadap kegagalan kita saja Tuhan tetap lindungi. Apalagi terhadap siasat jahat Bapak Ibu. Makanya kalau orang tuh ya, kalau orang sudah menikmati perlindungan Tuhan. Kalau hatinya sudah ditangkap dan dipegang bahwa yes, saya benar-benar dijaga Tuhan. Hati itu tenang.
lembut, senyum dia banyak, ya, nggak dikit-dikit cemberut, gitu-gitu. Iya Bapak Ibu, iyalah. Tapi kalau semua dipikirin, semua dikhawatirkan, ya, seolah-olah semua kita yang tanggung sendiri, ya jelas panik ya. Oke Bapak Ibu ya, kalau itu salah satu obat, itu loh, obat awet muda ya. Tenang, jangan khawatir, biar jangan cemberut, biar nggak berkerut ya Bapak Ibu ya. Yes, karena kita dilindungi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus itu menyertai kita. Ya, sama bilang sama saya dijaga Tuhan. Saya tidak perlu takut. Oh, haleluya, haleluya. Saya berharap Bapak Ibu hari ini dapat kebenaran yang lebih dipegang lagi ya. Karena hal ini, wah, jujur Bapak Ibu ya, kalau kita tidak punya kebenaran ini, Bapak Ibu yakin mungkin pagi ini bisa melangkah ke tempat pekerjaan, tempat studi atau apapun itu dengan tenang. Ancamannya begitu banyak. Tapi karena kita percaya kita punya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan, kita bahkan mengatur seluruhnya. Dan bahkan Alkitab, seperti Alkitab bilang, kita juga percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia. Oke, dalam Kristus kita belajar yang pertama tadi saya ingatkan lagi. Kita siap melebur jadi satu. Menjadi satu bagian yang utuh, yang tidak terpencar-pencar. Itu artinya dimanapun kita berada Bapak Ibu ya, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, pastikan kita jadi sumber persatuan. Pastikan kita jadi sumber kasih. Pastikan lewat kita ada jiwa-jiwa yang dipulihkan dan bahkan bisa dipanggil ke dalam Kristus. Yang kedua tadi saya juga bilang, tidak mengambil jalan sendiri. Jauhkan keras kepala. Jauhkan keras hati. Ya. Jauhkan ngotot. Ya, jauhkan juga semua sifat-sifat yang membuat terpecah. Karena ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan sakit hati. Ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan kepahitan. Tapi orang-orang dalam Kristus adalah agen-agen damai. Agen-agen yang membawa sukacita. Yang terakhir tadi saya juga sudah katakan, di dalam Kristus artinya kita terlindungi senantiasa. Karena Kristus adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus juga pernah bilang, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Tangan Tuhan kita yang menjaga kita. Maka jangan khawatir, orang boleh bersiasat jahat terhadapmu Bapak Ibu. Orang mungkin punya rencana jahat, dia jabatannya tinggi, saya akan jatuhkan dia. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Biarkan orang berpikir seperti itu. Yang penting kita tetap andalkan Tuhan, kita pegang tangan Tuhan, dan kita berjalan dengan yakin bahwa siasat dunia apapun, kalau di luar kehendak Tuhan, tidak akan terjadi. Yes! Maka pastikan 3 hal tersebut Bapak Ibu pegang. Ya, jadi kebenaran yang kau jadikan pondasi. Hari ini jangan lupa nanti ya, kau terapkan. Karena Bapak Ibu ya, jangan pernah berpikir bahwa firman Tuhan yang kau dengar pada pagi hari ini, itu akan lalu. No. Saya percaya ketika Bapak Ibu pegang dengan baik, pasti akan ada buahnya bahkan hari ini juga. Yes! Katakan itu dalam hatimu, saya mau berbuah hari ini. Saya mau jadi agen perdamaian karena saya dalam Kristus. Haleluya. Nah Bapak Ibu, jangan sungkan. Lewat program ini ketika engkau mungkin Bapak ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, pokok-pokok doa, sampaikan Bapak Ibu. Lewat live chat, lewat kolom komentar, sampaikan. Atau bahkan ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Lebih lagi, apalagi kalau Bapak Ibu, saudaraku, engkau mendapat mujizat, engkau melihat karya Tuhan, dan mau kasih kesaksian, wajib itu. Ya, maka tulis, sampaikan, dan kita semua keluarga besar Semanggi sangat menyambut Bapak Ibu Saudara, sangat bersuka cita, dan lewat apa yang kita pelajari hari ini,
kita semakin dikuatkan. Karena kita percaya, Bapak Ibu ya, selama kita setia dalam Kristus, selama kita mau berpegang teguh pada Kristus, ada damai, ada berkat, ada sukacita. Yes! Maka Bapak Ibu, kalau engkau berdoa hari ini, bahwa engkau ingin kembali, mungkin selama ini Kristus engkau jadikan sampingan. Mungkin selama ini Kristus engkau jadikan nomor 2. Atau engkau hanya datang kepada Kristus hanya di masa-masa sukar, hanya di masa-masa sulit, dan kamu bertobat, taruh tanganmu dada, kita akan berdoa. Atau mungkin Bapak Ibu engkau selama ini merasa, karena sudah Kristen, engkau sudah dalam Kristus, tapi belum merasakan secara nyata bagaimana orang dalam Kristus itu. Kalau engkau merindukan, kau haus akan penyataan Kristus lebih lagi, taruh tangan di dada, kita akan berdoa. Oh Bapak dan Ibu, saudaraku semua, selalu ingat, selalu percaya, Tuhan tidak pernah jauh. Selalu percaya, Tuhan selalu mendengar. Dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan roti kepada anak-anak yang minta roti dan tidak akan memberi ular. Dan saudaraku, percayalah bahwa ketika engkau setia, bahwa ketika engkau menjalankan hidupmu, menjaga hidupmu bersih sesuai dengan firman Tuhan, pasti berkat Tuhan menyertaimu. Pasti kasih Tuhan akan menyertai engkau. Pasti sukacita juga akan penuh. Dunia boleh tidak pasti, bahkan intimidasi boleh datang terus menyerbu, tapi Tuhan selalu punya jawaban.